Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ya. Kita akan membahas tentang indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat yang dapat menunjukkan indikasi berbeda jika ditempatkan dalam lingkungan asam, basa, atau netral. Di sini Ibu akan tunjukkan 3 indikator dulu ya yang biasa ditemui di lab, yaitu pH meter, kemudian yang kedua ini indikator universal ya, yang ketiga kertas lakmus. Coba kita lihat videonya pertama tentang penggunaan pH meter dulu ya, coba diperhatikan. Kita tes penggunaan digital pH tester sederhana ya. Nyalain dahulu. Dari on off nya ini setelah dipijit langsung akan muncul 90/7% baterainya. Nah, jangan lupa tutupnya dibuka sebelum. Di dalam sini ada seperti lampu LED. Ini adalah sensor untuk tester. Kita tes pH air RO yang kita pakai sehari-hari untuk diminum. Nah, perhatikan di sudut kiri atas ada bagian yang berkedip-kedip tadi. Itu menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk tester mencapai waktu yang dibutuhkan. Begitu dia berhenti, seyogyanya pH yang tertera di sudut kanan atas itu yang menunjukkan kadar air yang kita tes. Dengan berjalannya waktu, pH bisa turun 0,1%, 0,1 poin sedikit demi sedikit. Mungkin karena air yang kita pakai juga kadarnya sudah mulai berkurang, mengingat di dalam tester ini jumlah airnya sedikit ya, kira-kira 7,5 dari yang kita minum dari mesin RO di jus. Yang di bawah ini angka 27,5 itu adalah suhu dalam Celcius. Setelah penggunaan, jangan lupa untuk dibersihkan ya. Matikan dulu dan kemudian ujungnya dilap sebelum kita masukkan kembali cap seperti keadaan semula. Nah itu ya penggunaan dari pH meter cukup sederhana. Jadi hanya tinggal mencelupkan saja, nanti bisa dilihat harga pH-nya di displaynya. Kemudian kita lanjut lagi dengan indikator universal ya. Kalian perhatikan videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membuat tutorial cara pemakaian pH indikator untuk mengecek keasaman atau basa dari suatu cairan. Bisa dilihat yang sebelah kiri ada air putih masih netral, yang sebelah kanan ada air sabun. Tadi kita coba dipraktekkan. Cara mempraktekannya adalah
menyelupkan pH indikator ke dalam satu cairan yang telah kita sediakan. Nanti kita sesuaikan dengan warna yang ada di sini. Ada tulisannya pH 7, 8, 9, 10 sampai 14. Baliknya juga ada. Maaf kotor. Selanjutnya kita langsung aja untuk pengecekan ke dalam air netral, air putih netral. Kita goyang-goyang. Kita lihat. Yang satunya menggunakan air sabun. Kita praktekkan. Kita terlihat hasilnya antara air putih yang masih netral dengan air sabun. Kita bisa cocokkan dengan yang ada di tabel. Lihat keasamannya. Yang netral masih 6 mendekati 7 ya. 6, antara 6 dan 7. Dan untuk selanjutnya untuk yang air sabun kita cocokkan dengan menggunakan tabel yang ada. Miliknya pH-nya antara 11 sampai 12 ini milik ini. pH basa. Kalau di atas 7 itu namanya basa, kalau di bawah 7 namanya asam. Ya. Jadi ini juga cukup sederhana ya penggunaan indikator universal. Jadi tinggal mencelupkan saja kertas ke dalam larutan yang akan diuji. Kemudian nanti warnanya dicocokkan dengan tabel yang ada di kemasannya. Jadi tadi air pH-nya sekitar 6-7 ya. Sedangkan pH air sabun antara 11 sampai 12. Kemudian yang ketiga adalah kertas lakmus ya. Kertas lakmus ada dua, ada kertas lakmus merah, ada kertas lakmus biru. Ya. Kita lihat. Nah, ini larutan yang akan diuji adalah asam, basa, dan netral. Kita lihat antara kertas lakmus biru dan merah ini bagaimana perubahan warnanya. Kita lihat dulu, kita uji larutan asam ya. Dicelupkan lakmus biru, ternyata berubah jadi merah. Sedangkan lakmus merah tetap jadi merah. Berikutnya larutan basa. Celupkan lakmus biru ke basa tersebut, ternyata lakmusnya tetap biru. Sedangkan yang lakmus merah berubah warnanya menjadi biru. Yang ketiga larutan netral. Lakmus biru tetap biru, lakmus merah tetap merah ya. Itu 3 contoh indikator yang biasa ditemui di lab ya. Kita lanjut lagi. Ada indikator yang lain lagi, ini sudah dilarutkan ya. Biasanya
dilarutkan ke dalam alkohol. Misalnya metil jingga, metil merah, bromtimol biru, penoptalin, indigo karmain. Di sini masing-masing indikator punya trayek pH masing-masing ya. Tergantung juga dari perubahan warnanya. Misalnya metil jingga, trayek pH-nya antara 3,1 sampai 4,4. Maksudnya kalau misalnya metil jingga diteteskan ke dalam suatu larutan, kemudian warnanya merah, maka pH-nya itu 3,1 ke bawah. Sedangkan kalau warnanya menjadi kuning, maka pH-nya 4,4 ke atas. Berikutnya metil merah. Metil merah itu trayek pH-nya antara 4,4 sampai 6,2. Jadi kalau misalnya dia dicelupkan ke suatu larutan kemudian warnanya menjadi merah, maka pH-nya 4,4 ke bawah. Sedangkan kalau warnanya menjadi kuning, maka pH-nya 6,2 ke atas. Contoh lain lagi, bromtimol biru, trayek pH-nya antara 6,0 sampai 7,6. Kalau warnanya kuning, maka pH-nya 6,0 ke bawah. Sedangkan kalau warnanya jadi biru, maka pH-nya 7,6 ke atas. Berikutnya penoptalin. Penoptalin trayek pH-nya 8,3 sampai 10,0. Jika setelah ditetesi dengan penoptalin, larutannya menjadi tidak berwarna, maka pH-nya 8,3 ke bawah. Sedangkan kalau warnanya menjadi ungu atau merah muda ya, atau pink, maka pH-nya 10,0 ke atas. Yang terakhir indigo karmain, trayeknya dari 11,4 sampai 13,0. Kalau suatu larutan setelah ditetesi indigo karmain, warnanya jadi biru, maka pH-nya 11,4 ke bawah. Tapi kalau warnanya jadi kuning, maka pH-nya 13,0 ke atas. Nah, ini ada lagi ya, kita lihat cara mengetes atau menunjukkan pH atau sifat keasaman dan kebasahan dan perubahan warna dari pH indikator yang tadi ya. Kita lihat videonya. Nah, ini adalah indikator asam basa. Ada metil jingga, ada metil merah, bromtimol biru, lakmus ya, penoptalin sama indigo karmain. Nah, metil jingga itu yang paling asam ya, antara 3,2 sampai 4,4. Tuh metil jingga. Kemudian ada metil merah di atasnya ya. Kemudian ada selanjutnya lakmus, perubahan warnanya dari pH 7 ya. Dan sampai indigo karmain. Nah, kita lihat satu persatu. Asam yang akan diuji adalah asam klorida ya, HCl. Sedangkan basanya adalah NaOH atau natrium hidroksida. Kita lihat yang pertama metil jingga dulu. Ditetesi ke dalam asam, warnanya menjadi merah, kemudian ke dalam basa, warnanya menjadi kuning. Ya, itu indikator metil jingga. Kemudian yang kedua, metil merah. Ke dalam asam, warnanya menjadi merah, ke dalam basa, warnanya menjadi kuning. Yang ketiga, bromtimol biru. Ke dalam asam warnanya kuning, sedangkan ke dalam basa warnanya biru.
Itu ya. Berikutnya yang keempat, kertas lakmus. Lakmus ini sudah merupakan indikator ya. Di asam merah, di basa biru. Bisa ditunjukkan pH-nya, itu bisa dicocokkan warnanya. Jadi kita bisa tahu berapa pH-nya karena ini juga merupakan indikator universal seperti tadi ya. Jadi di asam merah, di basa biru. Kemudian kita lanjut lagi dengan fenolftalin ya. Di asam tidak berwarna. Kita lihat, sedangkan yang di basa jadi pink atau merah muda atau keunguan. Merah muda keunguan ya, atau kita sebut pink saja. Kemudian yang terakhir indigo carmine. Nah, kita lihat indigo carmine diteteskan ke asam, warnanya menjadi biru. Ya. Warnanya menjadi biru tua. Kemudian kita teteskan lagi ke basa, warnanya menjadi kuning. Demikian ya. Jadi nanti kita lihat pH-nya dari lakmus ini, karena lakmus juga bisa digunakan untuk indikator universal. Ya. Nah, kita simpulkan perubahan warnanya. Nah, ini ya warna-warnanya yang tadi hasil percobaan tadi. Maka kita lihat pH-nya berdasarkan lakmus tadi yang merupakan indikator universal. pH asam atau asam klorida HCl 2, sedangkan pH basa 12. Demikian ya. Kita lanjut lagi. Ini adalah contoh soal cara memperkirakan pH dengan beberapa indikator. Ya, soalnya seperti ini. Dari hasil pengujian terhadap suatu sampel limbah dengan beberapa indikator asam basa, diperoleh data sebagai berikut. Indikatornya yang digunakan metil merah, bromtimol biru dengan fenolftalin. Dengan ini trayek pH-nya, ini perubahan warnanya ya. Yang pertama diuji atau limbah tersebut ditetesi dengan metil merah, ternyata warnanya menjadi kuning. Maka kita bisa simpulkan bahwa pH limbah itu lebih besar atau sama dengan 6,3. Kemudian dengan indikator bromtimol biru ternyata menunjukkan warna biru. Berarti pH-nya 7,6 ke atas atau di atas atau sama dengan 7,6. Kemudian berarti yang metil merah ini sudah terlewati, yang data ini tidak terpakai karena sudah terlewati oleh bromtimol biru, yaitu lebih besar atau sama dengan 7,6. Kemudian kita lihat dengan fenolftalin ternyata menunjukkan hasil tak berwarna, maka pH-nya lebih kecil atau sama dengan 8,3. Maka kita dapat simpulkan bahwa pH dari sampel limbah tersebut berkisar antara 7,6 sampai 8,3 ya, seperti itu. Kemudian ini slide yang terakhir ya. Indikator asam basa alami, kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya. Bisa dijadikan indikator asam basa, misalnya kubis merah, bunga sepatu, bunga mawar, bayam merah, kunyit, geranium. Ya, ini bunga geranium. Jadi cara membuatnya cukup sederhana, cukup diekstraksi saja ya, yaitu bahan-bahan ini dihaluskan, kemudian dilarutkan ke dalam air, nanti cairan beningnya diambil sebagai ekstrak yang kita gunakan sebagai indikator asam basa tersebut. Misalnya ekstrak kubis merah, warna aslinya itu ungu atau merah lembayung.
Di dalam larutan asam dia akan menunjukkan warna merah muda, sedangkan di dalam larutan basa akan menghasilkan warna hijau. Kemudian ekstrak bunga sepatu. Warna aslinya merah, di dalam asam akan berwarna merah, sedangkan di dalam basa akan berwarna kuning. Kemudian ekstrak bunga mawar. Warna aslinya merah muda. Jika di dalam asam warnanya merah muda, sedangkan di dalam basa warnanya hijau. Kemudian ekstrak bayam merah. Warna aslinya merah. Dalam larutan asam warnanya merah muda, dalam larutan basa warnanya hijau. Kemudian ada lagi bayam merah ya. Warna aslinya merah. Di dalam larutan asam warnanya merah muda, sedangkan di dalam larutan basa warnanya kuning. Yang berikutnya kunyit. Warna aslinya jingga tua atau oranye. Kalau di dalam larutan asam akan berwarna kuning, sedangkan di dalam larutan basa akan berwarna merah. Yang terakhir bunga geranium. Warna aslinya merah. Kemudian jika di larutan asam warnanya jingga tua atau oranye, sedangkan di larutan basa warnanya kuning ya. Demikian saja pembahasan kali ini ya. Kita sudahi sampai indikator asam basa alami dulu. Nanti insya Allah minggu berikutnya kita akan lanjutkan lagi dengan perhitungan pH larutan asam basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.